Baik Bapak, pertanyaan pertama ya Bapak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan tawakal dalam ilmu taklim muta'alim? Silakan Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ima, yaitu tentang tawakal, yaitu seorang pelajar itu memang harus tawakal ya, dalam arti kata berserah diri kepada Allah. Menurut ilmu, jangan ragu karena masalah rezeki, dan hatinya pun jangan terbawa ke sana. Itulah yang dikatakan tawakal. Oh gitu ya Bapak, Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ya, pertanyaan kedua. Apakah Bapak mengetahui tentang hadis Abu Hanifah yang meriwayatkan dari Abdullah Ibnul Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Bapak? Silahkan. Dalam hadis itu mengatakan Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Hasan Az-Zubaidi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dikira sebelumnya. Karena orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rezeki, baik makanan maupun pakaian, maka sedikit sekali kemampuannya untuk mencapai akhlak yang sempurna dan perkara-perkara yang mulia. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bapak ya. Dalam materi tawakal ini ada ilmu yang mengenai tentang pengaruh urusan duniawi. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal dalam pengaruh urusan duniawi? Maksudnya itu seperti apa ya Bapak? Silakan Pak, jelaskan. Yaitu bagi yang menggunakan akalnya, hendaklah jangan gelisah dan bersedih dengan urusan dunia, karena hal itu tidak bisa menolak musibah dan tidak bermanfaat, malah akan membahayakan hati, akal, dan badan, serta dapat merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi yang harus diperhatikan adalah yaitu tentang urusan-urusan akhirat, sebab hal itu membawa manfaat baginya. Oh gitu Bapak, Alhamdulillah saya mengerti. Selanjutnya pertanyaan keempat nih Pak. Mengapa setiap kita mempunyai masalah atau urusan selalu mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan ketika kita sholat? Nah, mengapa tuh Bapak? Silakan Pak, tolong jelaskan ya Bapak ya. Karena hati tidak diliputi urusan mata pencaharian semata, sehingga mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan ketika sholat. Karena perhatian dan tujuan tersebut menjadi perbuatan-perbuatan akhirat. Kita lanjut ke pertanyaan kelima saja ya Bapak ya. Selanjutnya, perkataan apakah yang diucapkan Nabi Musa saat berpergian mencari ilmu dan mengapa Bapak? Tolong dijelaskan. Karena seorang pelajar itu harus hidup prihatin dan menanggung kesulitan ketika belajar. Sebagaimana perkataan Nabi Musa tentang berpergian mencari ilmu. Ucapan ini tidak pernah
terdengar darinya dalam masalah yang lain. Aku benar-benar menemukan kesulitan dalam bepergian ini. Pertanyaan ke-6. Mengapa orang yang bersabar selalu mendapatkan ujian dan kesulitan pada hidupnya, Bapak? Bagaimana ya, Bapak? Itu penjelasannya seperti apa? Tolong ya, Pak ya. Karena orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan, maka akan menemukan nikmat ilmu melebihi kenikmatan yang lain. Dan hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad Putra Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam, lalu terpecahkan segala kesulitan yang dihadapinya. Ia berkata, "Di manakah letak kelezatan putra-putra raja? Bila dibandingkan dengan kelezatan yang saya alami kali ini." Oh gitu ya Bapak. Alhamdulillah deh Bapak, insya Allah saya mengerti. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 Pak. Mohon dijawab ya Pak ya. Bagaimana pelajar mengisi waktunya dan tidak berpaling dari fikih? Nah itu bagaimana ya Pak ya? Hendaknya pula pelajar selalu menyibukkan waktunya untuk belajar dan tidak berpaling dari ilmu fikih. Muhammad bin Hasan berkata, "Sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah dilakukan sejak masih di buayan hingga masuk liang kubur. Dan barang siapa meninggalkan ilmu kami ini sesaat saja, maka dia akan tertinggal sepanjang hidupnya." Oh gitu ya Bapak penjelasannya. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan ke-8 ya Bapak ya. Jadi pertanyaan ke-8 ini, perkataan apa yang dikatakan Abu Yunus kepada Ibrahim saat menjenguk Abu Yunus yang tengah sakit nih Bapak? Nah bagaimana ya Bapak ya ceritanya? Abu Yusuf berkata kepada Ibrahim, "Manakah yang lebih utama, melempar jumroh dengan berkendaraan atau dengan berjalan kaki?" Ibrahim pun tidak bisa menjawab, maka ia menjawab sendiri, "Sesungguhnya melempar dengan berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang-orang terdahulu." Nah, oh seperti itu. Ya Alhamdulillah Bapak. Jadi saya jadi tahu gitu kan Pak cerita Nabi Abu Yunus ya Pak ya. Tentang cerita apa tadi Pak? Abu Yunus. Ya, Abu Yunus dan Abu Yunus kepada Ibrahim. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-9 Pak. Apa yang diceritakan seseorang tentang mimpinya yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, ceritanya itu seperti apa ya Bapak ya? Biar saya mengerti, biar saya paham, dan biar saya tahu. Tolong Pak diceritakan. Jadi diceritakan bahwa seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah lalu ditanyakan kepadanya, "Bagaimana keadaan Tuan waktunya dicabut? Waktu nyawa dicabut?" Jawabnya, "Dikala itu saya tengah mengangan-angan masalah budak mukatab, sehingga tak kurasakan nyawaku telah terlepas." Oh, jadi gitu ya Bapak ya ceritanya. Seseorang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya jadi terharu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ya sudah menceritakan. Nah,
Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak, terakhir saja. Terakhir nih Pak, beneran terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah apa ceritanya tentang akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya yang tadi Bapak ceritakan, pertanyaan yang sebelumnya nih Pak. Nah, beliau bermimpi apa ya dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, di cerita tersebut ada ceritanya nih Pak tentang dia bermimpi tentang akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ceritanya itu seperti apa ya Bapak ya? Selanjutnya. Dan ada yang bercerita bahwa di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW sempat berkata, masalah-masalah mukatab menyibukkan diriku hingga tidak sempat menyiapkan diri dalam menghadapi hari ini. Beliau mengucapkan seperti ini karena beliau tawadu kepada Allah. Baik, pertanyaan saya yaitu yang pertama, hakikat ilmu itu apa ya? Dan keutamaannya seperti apa? Jadi pertanyaan seperti itu Pak. Oke, insya Allah akan saya jawab. Semoga Bapak mengerti ya jawaban saya. Saya juga baca dari ilmu ta'alim Bapak. Insya Allah saya jawab ya Pak ya. Bismillah. Jadi jawabannya itu dalam pasal 1 Ta'lim Muta'alim, Imam Al-Zarnuji membicarakan perihal kewajiban menuntut ilmu. Dan tidak semua ilmu harus dipelajari, karena yang wajib bagi mereka adalah ilmu hal, seperti ilmu iman, ilmu sholat, zakat, dan semacamnya Bapak. Setelah itu, beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya analogi Imam Al-Zarnuji akan keutamaan Nabi Adam alaihissalam dibanding para malaikat adalah karena ilmu yang dimilikinya. Begitu Bapak penjelasannya. Mohon maaf ya Bapak ya jika emang Bapak masih sulit dimengerti. Apa saja hukum menuntut ilmu? Mohon dijelaskan. Oke, langsung saja ya Bapak ya, jawabannya adalah Imam Al-Zarnuji juga menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu ada 4 Bapak. Yang pertama itu fardhu ain. Salah satunya adalah ilmu wudu dan sholat. Nah, yang kedua fardhu kifayah seperti ilmu cara menguburkan jenazah. Nah, yang ketiga haram seperti mempelajari ilmu ramalan. Nah, berdasarkan perbintangan. Nah, yang keempat nih Pak, jawaz atau boleh seperti mempelajari ilmu kedokteran. Nah, seperti itu Bapak jawabannya. Iya Bapak. Apa sih niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu? Mohon dijelaskan. Nah, jawabannya seperti ini Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan ya Bapak ya. Nah, jawabannya itu adalah, jadi Imam Zarnuji itu menyebutkan bahwa seseorang pelajar harus memiliki niat saat menuntut ilmu Bapak. Landasan yang digunakan beliau yaitu sabda Nabi tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niatnya. Nah, ada beberapa niat yang dianjurkan. Imam Al-Zarnuji ketika menuntut ilmu. Yang pertama itu mencari ridha Allah. Nah, yang kedua, menghilangkan kebodohan dirinya
dan orang lain. Ya, yang ketiga nih Pak. Yang ketiga adalah menghidupkan agama dan mendirikan agama Islam. Keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Nah, itu penting ya Bapak ya. Nah, dalam pasal ini Bapak Imam Al-Zarnuji juga memberi peringatan supaya seorang pelajar tidak mencari dengan maksud mencari pengaruh supaya orang-orang berpaling kepadanya. Begitu juga mencari kedudukan di sisi penguasa, kecuali jika ilmu tersebut digunakan untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah pemerintahan. Seperti itu Bapak penjelasannya. Mohon maaf ya Bapak ya jika penjelasan saya kurang dimengerti. Bagaimana dalam memilih ilmu, guru, dan teman yang benar? Nah, jadi begini Bapak, penjelasannya itu dalam pasal 3 Ta'lim Muta'alim, Imam Al-Zarnuji memberi saran bagi para pelajar untuk memilih ilmu, guru, dan teman. Hendaknya bagi seorang pelajar mendahulukan ilmu yang dibutuhkannya sekarang dalam urusan agama, yaitu ilmu hal. Baru kemudian mempelajari ilmu yang berguna baginya pada masa yang akan datang. Dan Imam Zarnuji menyarankan agar mencari guru yang lebih pandai dan lebih sepuh dari dirinya dan memilih teman yang tekun, waro, baik tabiatnya dan tanggap. Seperti itu Bapak penjelasannya. Bagaimana etika seorang murid kepada guru agar murid tersebut mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Oh, seperti itu pertanyaannya Bapak. Nah, jawabannya seperti ini Pak. Nah, di sini Imam Al-Zarnuji menjelaskan bahwa seorang pelajar tidak akan mendapat ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan memilikinya, yaitu gurunya. Nah, beliau menyebutkan etika apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar. Di antaranya adalah tidak duduk di tempat duduk gurunya, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izinnya, dan selanjutnya tidak banyak berbicara di sisi gurunya, dan lain-lain selanjutnya. Begitu Bapak penjelasannya. Bagaimana sih untuk mendapatkan ilmu dan menjaganya agar tidak mudah hilang atau lupa? Jadi jawabannya adalah Imam Al-Zarnuji memandang ilmu adalah tujuan yang agung. Ia harus dicapai dengan kesungguhan, ketekunan, dan semangat tingginya. Nah, kesungguhan tidak hanya tergantung pada pelajar saja, namun guru dan orang tua pun harus bersungguh menyiapkan pendidikan anaknya. Beliau banyak memberi saran supaya ilmu itu kuat melekat pada diri seorang pelajar. Di antaranya dengan mengulang pelajaran pada setiap permulaan dan akhir malam. Gitu Bapak. Mohon maaf ya Bapak ya, penjelasannya kurang memuaskan. Bagaimana peran ilmu dan akhlak bagi seorang pelajar? Jadi begitu Bapak pertanyaannya. Bismillah, saya akan menjawab Bapak ya. Jadi, ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang pelajar hendaknya memiliki rasa kasih sayang, bersedia memberi nasihat, dan tidak iri hati. Nah, seorang pelajar juga seharusnya menghindari permusuhan dengan orang lain,
karena dapat menyia-nyiakan waktu. Beliau juga menyarankan agar mereka selalu positive thinking dan tidak berburuk sangka kepada orang lain. Seperti itu Bapak penjelasannya. Bagaimana cara yang mudah untuk meningkatkan ilmu bagi seorang pelajar? Oke, baik Bapak, saya akan menjawab langsung ya Bapak ya jawaban Bapak. Begini Bapak, jadi Imam Al-Zarnuji meletakkan metode praktis untuk menambah pengetahuan. Di antaranya ialah dengan mempersiapkan alat tulis setiap saat. Dan tidak menyia-nyiakan waktu, bergaul dengan guru dan tamak kepada ilmu, serta fokus ketika pelajaran dan taat kepada seorang guru. Seperti itu Bapak penjelasannya. Seorang pelajar dianjurkan bersikap waro. Sikap waro itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Oke baik, pertanyaannya seperti itu ya Bapak ya. Jadi jawaban dari saya seperti ini Pak. Jadi, Imam Al-Zarnuji dalam pasal ini memberi wejangan kepada para pelajar untuk menjauhi rasa kenyang, banyak tidur, banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menghindari makanan dari pasar bila memungkinkan, mengunjing, bergaul dengan orang yang rusak akhlaknya, dan hendaknya mereka bergaul bersama orang-orang soleh, duduk menghadap kiblat, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, dan memperbanyak sholawat. Seperti itu nih Bapak penjelasannya. Ya. Hal-hal apa yang menyebabkan tidak hafal dan cepat lupa ilmu yang kita dapat? Mohon dijelaskan. Oke, itu pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Oke deh, insyaallah. Bismillah ya Pak ya, saya jawab. Jadi, hal-hal yang dapat menyebabkan lupa diantaranya adalah banyak berbuat maksiat, banyak melakukan dosa, gelisah, khawatir, dan sibuk dengan urusan dunia lain. Maksudnya sibuk dengan urusan dunianya, seperti itu Bapak. Nah, itu seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf ya Bapak ya jika penjelasan saya kurang dimengerti Bapak. Ya, saya masih mula-mula Pak, masih permulaan. Oke, terima kasih Bapak.